Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada user bawa handphone. Ini saya ceritakan kronologi ininya ya, dari user bawa handphone. Katanya bawa punya temen, kemudian kondisinya sudah membeli LCD online dengan merek ini, terus bonus beli online seperti ini. Ini bonus dari beli online sama ada lem ya, seperti ini ya. Terus yang buat saya sedikit terheran adalah ini teman ya, keadaan HP-nya ya. Ini adalah unit Oppo A15. Saya lupa ini tahun berapa ya, pokoknya seri Oppo A15. Nah lihat, ini LCD sudah mau diganti sendiri ya. Nah ini sudah dipasang, nah ini ya, tapi belum dilem. Nah sudah dipasang, sudah dimasukkan ke sini, terus sudah dibongkar sendiri di sini, baut-bautnya di sini semua. Ini ternyata pas buka ini dicongkel ya, ini kelihatan dipatah, kemudian dipaksa di seperti ini. Nah yang bikin user ya minta temannya untuk masang ke saya adalah 1, 2, 3. Nah ini ya teman-teman, lihat teman-teman bisa perhatikan konektor yang di mesin pada rontok. Ini nggak tahu gimana ceritanya kok bisa rontok, gimana nyongkelnya, gimana apanya ya intinya rontok lah. Nah kalau diperhatikan pin-pin yang ada di konektor LCD yang di fleksibel ini kayaknya masih lumayan rapi, tapi yang di mesin sudah pada rontok ya. Yang bawah ini, yang sebelah kiri ini pada rontok semua, yang di sini juga hancur gitu ya. Nah ini yang repot ya teman-teman, kalau mau pasang sendiri tapi nggak hati-hati ya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau pasang LCD sendiri, paling tidak teman-teman cari referensi video di YouTube ya, cara pasang LCD Oppo A15 itu pasti apa ya, teman-teman teknisi itu pasti banyak yang sudah share videonya, pasti begitu, pasti banyak. Nah teman-teman tinggal ikutin step by stepnya ya, dari cara bongkar HP-nya, kemudian cara melepas cover box yang di tengah ini, kemudian cara nyopot fleksibel yang aman dari mana, terus pakai apa. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman, asal congkel. Akibatnya seperti ini. Ini entah rontok karena dicongkel atau memang rontok dari konektornya yang sudah pada jelek gitu ya. Jadi user minta untuk diperbaiki. Jadi saya juga sempat khawatir ya, ini bisa apa enggak ini ya, karena melihat alat perang saya kok rada-rada ini ya. Ini nggak tahu bisa nggak nih diselipkan seperti ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mau pasang LCD sendiri itu tidak masalah ya, karena memang cenderung gampang untuk pasang LCD sebenarnya. Kalau HP-HP yang masih HP entry level ya, HP-HP yang mohon maaf harganya masih terjangkau, itu cara pasang LCD-nya masih gampang gitu, tinggal ikutin. Intinya teman-teman lihat referensi video supaya tidak salah eksekusi begitu. Nah kalau sudah seperti ini kan repot. Ini sudah dipasang LCD ini ya. Nah ini tinggal dilem, tapi karena seperti ini ya sudahlah gitu ya. Tapi saya belum cek teman ya, ini normal enggak ya untuk arusnya. Ini sebelum saya copot, saya akan coba tes dulu dengan smart USB ya teman-teman ya.
Oke, di sini sudah ada smart USB-nya. Kita akan cek arusnya apakah normal ya. Bismillah. Oke, teman-teman ya, ternyata tidak ada pergerakan. Oke, sebentar teman. Ini jalur apa ya? Yang sampai, oh ya LCD bener ya. Ini jalur LCD ya. Takutnya di sini salah. Atau baterainya sudah drop. Ini saya juga kurang paham ya teman ya. Ini kayaknya sih sama sekali nggak ada arus. Oh ada. Oke, getar ya. Oke, ada arus masuk ya. Tapi kenapa arusnya seperti ini ya? 0% nih. Oke, lihat teman-teman ya arusnya ya. Nah, langsung ke 0 dia. Waduh, ini kayaknya ada bermasalah juga ini sepertinya HP-nya. Kalau lihat dari arusnya teman-teman ya, dari smart USB, memang itu tidak jadi patokan utama, tapi seenggaknya kalau mesinnya normal, arusnya harusnya normal ya, di atas 1 ampere. Tapi ini malah seperti itu arusnya. Saya khawatir ini HP-nya sebenarnya bermasalah juga. Ya, HP-nya ini HP udah rusak kali, terus di di oprek sendiri gitu. Tapi getar tadi ya, tadi sempat getar, cuman nggak ngisi. Bisa jadi konektor, bisa jadi jalur fibas, bisa jadi yang lain ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman yang nggak dicongkel yang ini. Nah kan bisa patah seperti ini ya teman, ngeri bener. Oke ya, ini nanti sekalian dipatahin aja. Oke, ini kaca kamera. Oke, kita akan tes dulu baterainya, teman-teman, apakah normal. Apakah tegangan baterainya normal gitu ya. Plus, oke. Ya, teman-teman lihat di avometer. Oke, normal ya, 3,9 volt. Ini harusnya HP normal. Maaf, baterainya normal. Kita akan tes lagi ya, teman-teman, dengan smart USB apakah normal. Oke. Oke, jadi setelah copot baterai lalu pasang kembali ternyata normal ya.
ada di angka 0,65 ampere, tegangannya 52 volt. Ini harusnya sih normal ya teman-teman. Saya coba goyang-goyang untuk konektor, dia nggak mati, berarti nggak ada masalah. Oke, pengisian berjalan, berarti mesin normal ya teman-teman. Tadi mungkin bagian konektor baterai yang mungkin nggak pas gitu ya. Oke ya teman-teman, ini sudah ketahuan. Jadi ya ini pelajaran buat teman-teman, buat saya juga mungkin, jadi untuk lebih berhati-hati ketika bongkar kemudian masang sebuah spare part. Saya juga oh ini sepertinya belum diam. Ini juga belum dilepas. Oke ya teman-teman, jadi kok ini mereknya yang di sini wadahnya ShineStar, tapi merek LCD-nya bukan ShineStar teman ya. Merek apa ini? TC Gadgets. Nggak tahu ini merek apa ya. Atau merek apa ini? Kayaknya ini bukan ShineStar ini. Mungkin wadahnya aja ShineStar ya. Gitu ya. Oke. Ya teman-teman ya. Konektornya benar-benar hancur. Ini di sebelah kiri ya, sama sebelah kanan. Nggak tahu ini gimana cerita bisa seperti ini ya. Mungkin dipaksa ini ya, mungkin pas posisi konektor belum pas, langsung ditekan dengan paksa, akhirnya malah jadi rontok pin-pinnya. Kalau yang rontok jalur NC atau not connection atau kosong, itu nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau yang rontok ini adalah jalur yang harusnya ada tegangan ya, itu berbahaya gitu. Nah ini udah nggak bisa, ini ya apa ya, sudah patah ininya ya. Nah ini, nah tuh udah goyang ya teman, lihat. Tuh. Ini udah harus ganti kalau ini ya. Oke ya teman-teman, ini karena konektor seperti ini tuh tidak ada yang jual kalau di toko spare part yang offline di dekat tempat saya. Jadi saya sampaikan ke user, ya ini nggak bisa sehari 2 hari, saya bilang ya, bisa seminggu. Kenapa? Karena saya mesti pesan online untuk spare part. Nah buat teman-teman yang mengalami hal yang sama ya, teman-teman teknisi, mungkin buat pelajaran juga untuk pembelian konektor LCD yang di mesin, harap untuk menghitung kembali jumlah pin gitu ya. Ini kemarin saya hitung jumlahnya ada 40 pin, bawah 20, atas 20. Jadi kalau sampai itu salah ya nggak akan bekerja dengan sempurna, atau bahkan tidak bisa ya, karena jumlah pinnya nggak sama. Nah jadi harap perhatikan jumlah pin. Buat teman-teman user yang lain juga, sekali lagi saya sebagai teknisi ya, mungkin perwakilan teknisi, mengingatkan kalau misalnya belum berani untuk masang LCD sendiri ya, silahkan bawa ke teknisi terdekat. Ini bukan apa-apa ya teman-teman, demi keamanan handphone teman-teman sendiri. Ini ya, ternyata sudah lepas, ini sudah nggak bisa diselamatkan ya, mengerikan. Jadi jangan sampai karena pengen biaya yang lebih murah, jadi teman-teman
masang sendiri, yaitu nggak masalah ya teman-teman. Masang sendiri itu nggak masalah sama sekali, nggak masalah buat kami teknisi. Tapi kalau ada kerusakan seperti ini akhirnya dibawa ke teknisi, terus teknisi mengatakan vonis, oh ini kerusakan dan sebagainya, lalu user komplain, padahal itu hasil oprekan user sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadilah user handphone yang bijak ya teman-teman, untuk tidak memandang teknisi itu sebagai mungkin sebagai tabungan ya. Enggak, maksudnya supaya lebih maksimal untuk pemasangan spare pada sebagainya, itu bawalah ke teknisi terdekat. Ya kalau ada teknisi-teknisi yang nakal, misal mohon maaf, itu mungkin hanya oknum ya teman-teman. Tapi saya yakin semua teknisi itu punya keahlian gitu, punya keahlian yang di atas rata-rata user biasa. Kenapa? Karena ya mereka sudah terbiasa ganti LCD, kemudian oprek-oprek HP, bongkar, pasang, ya perbaiki. Nah itu nggak main-main gitu loh. Dan kalaupun teknisi merasa nggak sanggup untuk nggarap HP-nya, pasti akan bilang saya nggak bisa begitu. Termasuk saya, kalau misalnya ada garapan yang sudah kasusnya berat, misal udah IC, MC, CPU, itu pasti saya angkat tangan. Ya itu bukan nggak bisa ngerjain ya, karena memang satu, keahlian juga belum mumpuni, yang kedua alat belum memadai sama sekali. Itu ya kalau dibilang nggak pengen upgrade ilmu, ya pengen ya, semua pengen punya ilmu yang lebih, pengen punya skill yang lebih, tapi berjalannya waktu pelan-pelan. Oke ya, jadi itu ya teman-teman buat pelajaran kita semua. Jadi buat user, harap lebih berhati-hati dalam masang spare part sendiri. Kalau mau nekat pasang sendiri nggak masalah, tapi tetap harus melihat referensi video minimal ya, supaya tahu celah-celahnya mana yang harus dicopot, mana yang harus dibongkar, gimana cara bukanya, dan seterusnya. Oke teman-teman, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.